Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan sebelumnya kami ucapkan selamat Idul Adha 1434 Hijriah. Dan yang pasti berbicara soal Idul Adha merupakan momen yang luar biasa bagi umat muslim, terutama bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Berbicara soal ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan juga bukan hal yang mudah bagi semua orang mungkin karena membutuhkan materi yang cukup besar. Tapi ternyata ini tidak menjadi hambatan bagi siapapun yang punya niat untuk menunaikan ibadah haji. Seperti yang akan kami hadirkan berikut ini, seorang loper koran yang menabung lebih dari 20 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. Seperti apa kisahnya? Kita ikuti berikut ini. Ibadah haji ke Tanah Suci Mekah ternyata tidak hanya dinikmati orang kaya. Berkat kerja keras selama bertahun-tahun, seorang loper koran di Jombang, Jawa Timur mampu naik haji dengan biaya sendiri. Muhammad Anwar, warga Gelagahan, Jombang, Jawa Timur ini tampak bangga saat mengenakan seragam jemaah haji Indonesia. Pria berusia 55 tahun berangkat ke Tanah Suci bersama 800 jemaah haji asal Jombang pada 16 September yang lalu. Kegigihan Anwar patut ditiru. Tanpa mengenal lelah, setiap harinya ia mengemas dan mengantarkan koran kepada para pelanggannya. Pekerjaan sebagai loper koran ini sudah ia lakoni selama 21 tahun. Pada tahun 2008, Anwar nekat mengikuti program dana talangan haji di sebuah bank. Biaya pendaftaran haji ia peroleh dengan cara menggadaikan BPKB motor miliknya. Anwar pun menyisihkan sebagian pendapatannya yang tak seberapa untuk membayar angsuran ke bank. Tak jarang ia kena denda lantaran terlambat membayar angsuran. Ia kerap menitikkan air mata haru saat mengingat perjuangannya hingga mampu berangkat ke Tanah Suci. Bapak 3 anak ini berharap bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Ya, luar biasa sekali pemirsa, tidak hanya perjuangannya dengan niat yang kuat, akhirnya cita-cita untuk menunaikan ibadah haji bisa dilakukan oleh Pak Anwar. Nah, malam hari ini sudah hadir bersama kita istri dan juga anak dari Pak Anwar. Selamat malam, ada Ibu Hosiah dan juga Mbak Ziadatul. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya dua-duanya ya? Sehat. Tadi sudah Amin. menyaksikan Bapak di sana. Iya. Boleh cerita sedikit nggak? Pernah nyangka nggak, Mbak Zia nih kita cerita. Mbak Zia pernah nyangka nggak sih Bapak bisa berhasil naik haji akhirnya? Ya mungkin dengan keyakinan beliau, keyakinan beliau yang sangat kuat itu sehingga insya Allah semuanya bisa terlaksana gitu. Nah Mbak Zia, jadi sebenarnya berapa lama nih Bapak ngumpulin uang muka untuk bisa naik haji? Katanya lebih dari 20 tahun. 21 tahun beliau seperti itu, keinginannya kan besar. Sejak itu beliau itu ingin nabung sedikit demi sedikit. Tapi namanya jualan koran itu kan hasilnya kan nggak seberapa, sehingga untuk nabung untuk bayar sepeda aja beliau kesulitan gitu, sehingga nabungnya itu sering terbengkalai. Kadang nabung, kadang Ya, enggak gitu ya. Nah, bicara tadi Bapak kan hakul yakin bisa berangkat. Ya. Sementara Ibu katanya sempat ragu Bu dulu, kayaknya nggak yakin. Oh Bapak mau naik haji kayaknya nggak mungkin gitu ya Bu ya. Karena ya namanya kita hidup kan pas-pasan. Beliau itu apa dengan seperti ini apakah bisa seperti itu? Sempat ada pertanyaan gitu Iya. dari Ibu dulu, tapi Iya. akhirnya ternyata dengan bisa. keyakinannya beliau itu Dan atas izin Allah Ya. ternyata bisa naik haji ya. ya doanya dijawab. Diijabah oleh Allah. Dijawab. Iya. Sekarang kita akan terhubung dengan Pak Anwar. Sudah bergabung bersama kami di sana. Pak Anwar, selamat malam. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Iya, Pak Anwar bagaimana ibadah hajinya lancar? Lancar-lancar saja, Bu. Iya, Pak Anwar di sini sudah ada istri dan anak Anda bersama Ya, kami tadi di kami sini. pun, ya. Iya. Ya, ya. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat saja. Berkat doa Bapak Ibu yang di rumah, juga berkat doa teman-teman yang ada di rumah, jamaah-jamaah yang ada di rumah. Alhamdulillah, semua rebu yang saya pimpin semua sehat. Bagaimana ibadahnya lancar? Lancar. ya. Ya, bisa berjamaah terus. Iya, Iya. Pak Anwar, ini boleh cerita-cerita sedikit nggak Pak Anwar?
bagaimana dulu Bapak upaya usaha untuk menabung, menyisihkan penghasilan setiap harinya sehingga akhirnya bisa mengumpulkan uang, katanya sampai 20 tahun Pak Anwar. Ya, waktu saya memegang koran itu Bu, tahun 92 itu kayaknya saya malah berpikirnya masa saya bisa menyekolahkan anak-anak, padahal tidak saya ingin punya anak, punya ilmu. Ya kok malah jual koran gitu. Nanti dulu Bu ya, ternyata alhamdulillah dengan berkat jual koran, ternyata anak-anak bisa selesai SMA, malah minta kuliah. Semua bisa kuliah, semua alhamdulillah. 2005 ini Mak Zia yang di dekat Ibu itu 2005, 29 April sudah S1 di sedikit Jombang. Oke. Pak Anwar, Bapak dulu katanya juga sempat cerita pas lagi ngantar koran, Bapak terlambat gara-gara ada iring-iringan naik haji, benar gitu Pak? Ya, betul sekali. Setiap ada orang naik haji, itu saya pas diadani didoakan itu saya berhenti, kita saya jaga, saya ikut ngamin itu. Mengamini Dan doanya ya Pak ya? Ya, saya mesti menangis. Ya Allah, seorang Anwar yang sehari-hari Al-Quran bisakah saya ke Mekah, padahal hati saya ingin sekali berhati dan berjumpa di makam Rasulullah. Ternyata alhamdulillah dengan berdoa, tahajud, luka saya lepas. Terus istri saya mulai saya daftar, mulai saya masih muda, masih jaga, saya memang senang bangun malam, dan setelah saya punya istri saya terus mendampingi. Bahkan waktu itu saya di rumah, saya di musola. Akhir-akhir ini ya sudah 10 tahun akhir ini istri saya terus mendampingi saya di musola. Karena saya kalau tahajud di musola lebih nyaman, lebih gimana gitu ya, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan seakan-akan saya lebih khusyuk gitu aja. Pak Anwar, itu juga sempatnya katanya Bapak gara-gara ada rombongan haji ikut mengamini, ikut berdoa di sana, akhirnya sampai telat ngantar korannya, benar Pak ya? Sampai dimarahi konsumen katanya, benar nggak Pak? Betul sekali itu. Lalu kemudian apa yang Bapak katakan sama konsumen Bapak saat itu? Ya, waktu itu saya punya abonmen koran, saya ditegur, koran itu dibanting, koran teko Yamin ini payu piro, terus karena yang abonmen itu seorang kiai, dan ya dengan saya ya saya anggap kiai saya panggil Gus, gini loh Gus, saya minta maaf, tadi itu ada orang mau pergi haji, terus saya itu terlambat mengantar, saya ikut mengamini waktu didoain itu, jadi maaf, terus aku pingin tolong gaji, ya. Pokoknya masih lapor koran, masa ketika pingin mau gaji, saya bilang gitu waktu itu. Akhirnya dari sana mulai ini ya Pak ya, niat nabung buat naik haji ya Pak ya? Ya, waktu itu saya diajak ngaji Bu, diajak ngaji, saya di jalan itu khusus untuk saya itu didoakan bisa pergi haji. Pak Anwar, sekarang kan Iya. Doa sudah dikabulkan, usaha sudah membuahkan hasil, Bapak sudah menginjakan kaki di tanah suci. Apa yang Bapak bayangkan, apa yang Bapak rasakan pertama kali ketika menginjakan kaki di tanah suci sebagai tamu Allah? Nanti Bapak ya, kita lanjutkan perbincangan ini, kita jeda dulu sejenak. Meja Bundar kami lanjutkan saat lagi. Allah, saya sangat bangga dan saya sangat merasa kebahagiaan dari Allah. Saya tidak bisa membayangkan, saya walaupun ada pemotongan 20%, saya terus berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan saya tidak sampai termasuk yang 20%, sehingga alhamdulillah termasuk teman saya semua diberi kelancaran dari Allah. Kita lanjutkan kembali perbincangan di Meja Bundar, dan kami masih bersama Pak Anwar yang langsung dari Mekah. Pak Anwar.
Halo? Iya, Pak Anwar, bisa diceritakan lagi nggak Iya. sedikit Pak Anwar? Usaha sudah dilakukan, menabung 20 tahun lebih untuk mengumpulkan uang agar bisa naik haji. Nah, Bapak sekarang sudah menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah. Bisa berbagi nggak Pak dengan kami? Apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di Tanah Suci sebagai tamu Allah? Ya, tidak bisa dibayangkan. Bahkan waktu saya di pesawat aja seperti orang mimpi aja. Saya orang Banjar, ternyata saya bisa naik pesawat Saudi Airlines. Dan saya waktu mendarat di Madinah, saya langsung sujud syukur di lapangan terbang situ. Langsung saya sujud syukur bahkan ternyata Allah mengabulkan biaya saya sampai di Madinah. Itu Bu. Iya, Pak Anwar, ketika pertama Iya. kali menginjakan kaki di Tanah Suci, apa reaksi Bapak? Ya, Ketika melihat Masjidil saya Haram, terus melihat Ka'bah. berdoa walaupun saya sudah di Madinah, saya terus nggak tintingan dan intinya bahkan jamaah saya waktu saya tahajud terus saya rasa sangat senang sekali, semuanya mengikuti saya terus. Setiap saya tahajud itu semuanya mengikuti. Jadi saya tidak akan saya lepas tahajud ini karena berkat saya memohon Allah, ternyata Allah mengabulkan biada saya. Saya setiap sebelum adzan tahajud saya ada di Masjid Nabawi. Baik. Nah, Ibu Kosyah, ada yang ingin disampaikan langsung nggak buat Bapak yang sedang beribadah di sana? Atau mungkin juga minta dibantu doa karena Ibu juga sekarang menabung ya Bu ya untuk bisa ikut berangkat naik haji juga. Ya. Assalamualaikum. Halo. Bapak, sampean dongakno nggih. Bisa. Ya, foto-foto. Nggih. Kalau sampean sampai secepatnya nggih. bisa pergi ke Mekah dan Madinah walaupun itu bukan haji. Ya mungkin nanti saya pulang, insya Allah kalau ada kelebihan rezeki, sampai akan saya ajak kembali ke sini. Nggih, Berdoa amin. bersama-sama saya. Nggih, Mudah-mudahan amin. dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Mbak Zia, apalagi nih yang kalau diingat-ingat, aduh kayaknya ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan gitu ya buat Bapak yang bisa akhirnya berangkat naik haji. Iya, ini sebuah mimpi yang menjadi kenyataan yang membuat bapak saya menjadi senang, juga terharu. Keinginan beliau dikabulkan oleh Allah. Saya juga sebagai anak merasa bersyukur sekali. Sehingga bapak saya bisa sampai ke sana tiap hari itu kalau sholat tahajud, tiap hari beliau telepon saya untuk berdoa di sana. Tiap sholat tahajud saya lagi ngajar, beliau berdoa. Murid-murid saya suruh mengamini semuanya. Saya itu bapak telepon, saya loudspeaker, langsung semuanya murid-murid saya amin semua gitu. Sehingga saya itu ya Allah, suara saya di Mekah, semoga saya juga secepatnya juga menyusul, bisa seperti bapak bisa naik haji ke sana. Amin. Terus apa yang bapak doakan di sana semoga semuanya terkabulkan. Amin. Itu doa yang akan dititipkan buat Bapak di sana Iya. ya. Oke. Pak Anwar masih bersama kami ya Pak ya? Iya, Bu. Iya. Baik Pak Anwar, terima kasih sekali sudah berbagi di sini. Ada yang ingin disampaikan mungkin Bapak ketika Bapak di sana? Saya bisa memegang Ka'bah dan saya bisa bersalat. Kalau tidak salah itu 4 salaman 2 kali. Waktu tawaf sunat itu saya sebelum sholat subuh saya tawaf dulu, bisa mendekat dan bisa menyium Hajar Aswad juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Anwar terima kasih sekali atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah hajinya. Semoga ibadahnya Amin, lancar. amin, amin. Ya Amin, Mirsa, amin. itu yang kita dengarkan bersama bagaimana kisah perjuangan dari Pak Anwar, seorang loper koran yang setelah menabung 21 tahun akhirnya berhasil menjalankan ibadah haji. Nah, ini tidak hanya Pak Anwar, ada satu lagi kisah yang ingin kami hadirkan untuk Anda. Seorang pemulung, seorang ibu pemulung yang sudah lanjut usia dengan niat yang sangat kuat dan usaha yang sangat keras akhirnya bisa naik haji.
Karyati mengikat barang bekas dan sampah daur ulang yang telah ia kumpulkan dari rumah-rumah tetangganya di Leces, Probolinggo. Wanita berusia 69 tahun ini telah puluhan tahun membantu mengangkut sampah warga di kawasan ini. Selama itu pula, ia menabung pendapatannya. Keinginan terbesar Karyati adalah menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Kini, Karyati bisa tersenyum bangga. Perjuangannya berujung manis. Nenek dengan 12 cucu ini kini sedang melakukan ibadah haji. Bagi Karyati, perjuangannya untuk bisa ke Tanah Suci tidaklah mudah. Apalagi beberapa tahun lalu, ia sempat tertipu 10 juta rupiah oleh orang yang mengaku bisa mempercepat keberangkatannya. Ya, lain lagi usai dilakukan Pak Anwar, nah ini berbeda lagi dengan Ibu Karyati yang memulung setiap hari menabung uangnya untuk bisa ibadah haji. Sekarang sudah ada anak dari Ibu Karyati dan juga menantunya. Selamat malam Ibu Satuni. Ya, selamat malam. Pak Jafar, selamat malam. Ibu Satuni, gimana ceritanya itu Ibu bisa berhasil mengumpulkan uang dari pekerjaan memulung sehari-hari? Berapa lama Ibu menabung? Ya, sekitaran 15 tahun yang jadi pemulung. Terus sehari-harinya itu ya kadang 15.000 gitu. Ya kadang enggak 20.000. Ngumpulin uang, Ngumpulnya setiap hari uangnya, disisihin iya. gitu. Ketika Ibu Karyati pertama kali mengutarakan niat mau naik haji, Iya. Ibu Satuni reaksinya gimana? Ya itu Ya, katanya. setuju aja ibu ini. Kayak katanya ibu, iya saya mau daftar. Tapi ya sambil cari pemulung itu ya saya ngaji, katanya ibu. Di Ar-Rahmah itu kan enggak tahu pulang. Jadi nggak pulang-pulang ke rumah? Iya, kalau pulangnya itu malam Jumat manis gitu pulang kadang. Jadi sehari-hari nginap di mana Ibu Karyati? Di Ar-Rahmah itu, Di di masjid sebelahnya pabrik Leces, Mm-mm. sebelah baratnya. Oke. Berarti tanya nggak mau pulang apa? Iya, tidak mau pulang itu. Kalau di sana kan banyak apa? Siang malam itu orang kan pendatang di masjid orang itu. pendatang banyak. Terus yang sampah-sampah yang di dekatnya masjid itu ya kan banyak. Dari rombongan-rombongan di Orang Masjid yang Ar-Rahmah datang. gitu ya. Jadi itulah sumber pencarian Ibu Karyati Iya. untuk ditabungkan dan naik haji. Iya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan. Katanya Ibu Karyati juga pernah kena tipu. Iya, kena Gimana itu tipu. ceritanya? Nanti kita Iya, lanjutin ya Bu. Iya, iya. Kita jeda dulu Iya. sejenak, meja bundar kami lanjutkan saat lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. Nabung dibuat kursi ya ada 20 tahun. 20 tahun. Kalau dibuat dibuat apa, lunasan dikasih orang Oh, dikasih yang orang. minta ngaji terus itu lah. Kalau kertas hanya 5.000. Hanya 5.000 gitu. Itu ditabungkan sama ibu uangnya, Dikumpulin dikumpulin. uangnya. Iya terus dikasih orang dikumpulkan. Iya, itu tadi pernyataan dari Bu Karyati. Nabungnya di bawah kursi ya Bu Satuni ya. Disimpan di bawah kursi terus setiap hari ditabungin. Nah, tadi lanjutin yang tadi. Katanya Ibu Karyati sempat ditipu orang juga. Iya. Tahun berapa itu kejadiannya? Ya sekitar tahun 2011 2010 mau dimajukan 2011 Katanya yang temannya nipu itu yang nipu itu sehari-hari itu pergi ke ibu kadang ya dikasih nasi katanya ibu itu ngakunya itu rumahnya adik dekat saya sama Pondok Wulu. Oke. Berapa Bilang besarnya gitu. Pak Jafar waktu itu? Itu Pernah tipu? Ya. kurang lebih 10 juta itu. 10 juta. 10 juta. Buat apa kata orang yang nipu itu uangnya? Untuk melunasi hajian itu, diajak melunasi hajian itu sama orang itu. Ya mau ibu. Semangat dong ngasih uang mengambil 10 juta. uang di bank itu ya sama orang itu. Tapi Terus ternyata dari keluar dari bank langsung berangkat sama ibu. Setelah Sepeda ontel itu. tengah perjalanan ibu ditinggal itu. Uangnya dibawa orang. setelah itu orangnya Sama. tidak pernah kembali lagi. Iya. Iya, tidak ada. Terus tidak ada. Oke. Setelah 10 bulan Heeh. ditemu itu. Ketemu orang. Iya. Tertangkap itu. Tertangkap. Oh, sudah tertangkap Iya. akhirnya ya. Tapi Ya. bilangnya tidak mau menyerah hukuman bilang gitu. Oke, baik. Itu satu cobaan yang akhirnya Iya. berhasil dilalui ya. Iya. Sekarang kita sudah bergabung dengan Ibu Karyati, Iya. sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Karyati. Waalaikumsalam.
Iya, Ibu bagaimana menjalankan ibadah hajinya, lancar Ibu? Lancar. Ada yang ingin disampaikan nggak Bu ke anaknya? Ibu satu ini ada yang ingin disampaikan nggak ke ibunya? Ya, ada. Halo, assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu? Saya Bu. Saya Sehat badan saya. sehat. Sehat katanya Bu. Oke, Ibu Karyati boleh cerita sedikit nggak Bu, bagaimana Ibu ngumpulin uang dari memulung sehari-hari? Berapa sehari-hari Ibu bisa ngumpulin uang Bu? Berapa banyak? 5 hari 20. Ya, 5 hari 20.000. 5 hari 20.000. Terus uangnya dikemanain, disimpannya Bu? Simpan sendiri, hilang 3 kali. Hilang 3 kali, disimpan sendiri. Disimpan sendiri, hilang 3 kali. Itu Ya ketinggalan sedikit. gimana? 3 kali. Ketinggalan katanya di tempatnya. Ketiduran Oh, ketiduran, diambil orang. Iya. Oke. Tidak, sholat itu diambil. Diambil. Diambil orang. 3 kali tuh. Ketinggalan. Hmm. 3 kali. Diambil. Terus sepedanya sudah habis 3, ada yang ambil di masjid itu. Sepedanya juga. Iya, sepedanya juga. Oke, Ibu Karyati sekarang sudah menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Doa yang Ibu panjatkan ketika berada di depan Ka'bah, Ibu. Keluarga semua, anak-anak saya harus dibayar ke Mekah. Harus bisa ke Mekah. Amin. Harus bisa ke Mekah, amin. Diaminin Ya, nomor satu nih ya. amin. Biar bisa nyusul ibunya ke sana Iya, ya. iya. Oke, baik. Ibu Karyati, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bisa ibadahnya berjalan lancar. Terima kasih sudah bergabung di Meja Bundar malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Tadi ada Pak Anwar loper koran yang akhirnya berjuang berhasil. Ada Ibu Karyati, walaupun memulung sehari-hari tapi juga berhasil melaksanakan ibadah haji. Ada satu lagi yang ingin kami hadirkan, berbagi cerita untuk Anda. Ada kisah seorang tukang becak yang juga menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Berikut kisahnya. Lalu, keberhasilan Abdullah yang berangkat ke Tanah Suci juga membuat rekan-rekannya gembira. Orang-orang yang dulu sempat meremehkan, kini memberi salut dan menjadikan semangat Abdullah sebagai teladan. لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك. Setiap minggu nabung gitu. Tidak setiap minggu, pokok punya uang sisa belanja itu ditaruh itu. Kan dulu kan kebutuhan anak sekolah. Yang satu lulusan SMA, yang kedua yang ini SMP. Masih banyak kebutuhan dulu itu. Cuma nabungnya itu sekali-sekali. Kalau ada sisa ditabung gitu. Iya, itu tadi yang Anda saksikan pemirsa.
bagaimana cerita dari Pak Abdullah hingga akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Malam hari ini kami juga sudah mengundang di sini anak dari Pak Abdullah, Pak Hadi. Saiful Hadi. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Ya, ada juga Ustadz Kokolim. Kokolim saja lebih akrab dipanggil begitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ni hao ma. Han hao. Ni hao ma banggi. Oh iya han hao. Aduh, kita jangan pakai bahasa Mandarin Pak. Sekarang kita lagi bahas soal haji. Oh gitu ya. Ya, Pak. Nanti sebelum ke Kokolim saya mau ngobrol dulu dengan Pak Hadi. Pak Hadi, ini Bapak kan nari becak udah berapa lama ya? 20 tahun ada? Mulai remaja kalau dari becaknya. remaja sudah narik becak. Berniat untuk naik haji pertama kali kapan itu? Kalau niatnya itu tulus mulai remaja. Sudah mulai remaja, sudah ada keinginan untuk itu. Bapak tahu kalau Pak Abdullah mau naik haji kapan? Setelah SMA itu. Setelah SMA. Setelah kakek nenek naik haji. Setelah kakek nenek naik haji. Ngomongnya gimana waktu itu? Ya setelah kakek nenek naik haji, saya juga mau daftar gitu. Mau daftar. Terus reaksi keluarga waktu itu gimana? Ya mendukung sekali gitu. Mendukung. Karena selain bapak itu orangnya pendiam, ibadahnya juga tekun. Kalau keluarga pasti mendukung ya. Yeah. Nah tadi juga sempat diceritakan kalau teman-temannya. Ya nggak mungkin lah kamu itu Dul gitu. Kan panggilannya Dul gitu kalau di Pasar Mangli. Masa kamu mau ikut-ikut bapaknya gitu. Bapaknya kan nabungnya banyak gitu. Lalu Pak Dul ngomong apa waktu itu? Ya bisa kalau niat kita tekun itu bisa, itu pasti bisa. Oke. Penghasilan Pak Dul itu sehari-harinya berapa Pak Hadi? Sampai bisa disisihkan berapa rupiah untuk ditabung? Ya. Kalau masih zaman saya sekolah dulu 15.000 itu udah banyak gitu. Sehari 15.000 ya. Itu berapa Bapak sisahin untuk dipisahin untuk naik haji itu? Ya kurang tahu kalau untuk menabungnya. Mungkin dia ngelebih sedikit-sedikit lah gitu. Lebihin. Tapi kan pasti ada dong ya kan di rumah harus menanggung anak, istri. Pernah ngeluh nggak Bapak? Aduh, ini saya mau naik haji, kurang nih uangnya. Nggak pernah. Nggak pernah. Selain narik beca, apa lagi yang dilakukan oleh Bapak? Jadi kuli angkut di Pasar Mangli. Berapa tuh kira-kira Bapak ngumpulin duitnya Pak Hadi? Ya kurang tahu, masih mulai pagi sampai sore itu Bapak di pasar gitu. Paling ya istirahatnya sholat duhur, sholat asar gitu. Nah ini boleh dibilang 22 tahun ya ngumpulin uangnya ya. Lama sekali ya. Bahkan dicemooh oleh teman-temannya. Waktu Bapak akhirnya berhasil untuk berangkat naik haji, itu gimana reaksi orang-orang teman-temannya semuanya? Ya agak minder juga lihat Bapak gitu. Saya lihat gitu, minder. Cuman ikut merasa senang karena teman-teman seangkatannya itu bisa mewujudkan impiannya gitu. Yang teman-teman bapak-bapak di pasar itu yang suka mengolok-olok ngomong apa tuh semuanya? Ya nggak ada omongan, cuman responnya itu kayak malu gitu lihat Bapak gitu. Bapak itu diciumi kayak anak perempuan gitu di pasar itu, rame gitu. Banyak yang ingin melepas Bapak berangkat naik haji gitu ya. Minta doa dan barokahnya gitu. Termasuk juga katanya acara di rumah juga sangat mengharukan ketika melepas Bapak. Sangat mengharukan sekali. Gimana tuh Pak Haji ceritanya? Pak Adi. Ya karena selain bangga gitu, mungkin doa dari nenek bisa terwujud Bapak gitu. Jadi semua itu merasa sedih. Termasuk Anda juga waktu itu ya? Apa yang Anda sampaikan ke Bapak waktu itu sebelum berangkat? Ya semoga menjadi haji yang mabrur dan jangan lupa berdoa untuk ibu yang telah meninggal gitu. Pengen juga pihak keluarga kami pengen ke sana semua gitu. Cuman jangan lupa Bapak berdoa untuk ibu yang sudah meninggal gitu. Bapak menceritakan tadi kan katanya di rumah itu suasananya sedih, mengharukan. Apa yang bikin Bapak sampai akhirnya sangat terharu atau sangat bangga dengan keberangkatan Bapak Pak Dul naik haji? Ya mungkin karena hasil dari jerih payahnya sendiri itu yang membuat kami sekeluarga itu haru gitu. Jadi kami gak nyangka kalau hasil yang sedikit demi sedikit dia tabung itu menjadi kenyataan gitu.
Jadi nggak melulu orang kaya yang bisa naik haji gitu. Bapak juga bisa mewujudkan. Jadi itu yang membuat suasana haru. Sungkemannya itu malah lama sekali gitu kan, sempat direkam sama adik-adik gitu. Pak Hadi, kalau Pak Dul bapaknya kan narik beca, kakek neneknya juga sempat naik haji, katanya lu juga sempat nabung yang banyak juga dulu ya, lama juga ya, karena juga penghasilannya juga nggak terlalu banyak dulu ya. Apa? Penghasilannya juga dari beca juga kakek. Dari beca juga kakeknya. Kalau nenek tukang pijat bayi itu. Oh, nenek tukang pijat, kakeknya narik beca. Tapi bisa menjalankan ibadah haji dua-duanya. Alhamdulillah bisa tahun 2009. Oke. Oh, Pak Hadi sendiri profesinya apa sehari-hari pekerjaannya? Saya penjual es di kampung itu. Keliling juga ya. Ada niatan juga untuk naik haji, pastinya ada dong ya? Pasti ada. Apa usaha yang dilakukan sekarang? Kalau melihat Bapak nabung 22 tahun lamanya, nah Pak Hadi ini apa nih yang akan dilakukan usahanya? Ya istilahnya juga saya mencari pekerjaan yang bisa menambah penghasilan gitu. Juga sisanya bisa saya tabung untuk bisa ke tanah suci juga gitu. Karena tadi dikatakan tidak cuma orang kaya akhirnya bisa naik haji ya. Kalau dari niat kecil, dan rajin menabung, insya Allah semua orang pasti bisa. Asalkan niatnya kuat gitu ya Pak Hadi ya. Oke, nanti juga kita akan bertanya kepada Kokolim dan juga ibu-ibu di sini. Boleh kalau ada yang mau komentar, boleh mengenai kisah tamu-tamu kita malam hari ini ya. Tapi nanti kita jeda dulu sejenak, meja bundar akan kami lanjutkan sesaat lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك. Kembali meja bundar, sebelum berbicara dengan Kokolim mengenai ibadah haji ini, mungkin ada ibu-ibu yang di sini mau berkomentar sedikit tentang bagaimana ibu kisah-kisah tamu kita malam hari ini, perjuangan mereka untuk naik haji. Saya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Injun dari Majelis Talim Ar-Raudhah. Setelah saya mendengar cerita-cerita Bapak tadi yang tukang beca, pemulung, terus juga satu lagi tukang koran gitu, saya merasa bangga dan terharu atas perjuangannya yang mana dia nabung gitu, yang bisa mencontohkan kita gitu, yang nggak punya maupun yang punya kita bisa tiru dalam dia menabung ya Bu. Saya merasa bangga juga gitu, terharu juga saya Bu. Terharu juga, inspirasi juga buat yang lain ya Bu ya. Buat yang lain ya. Baik, terima kasih Ibu Injun. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kokolim tadi dari awal sampai akhir juga sudah mendengarkan kisahnya. Bagaimana orang yang secara materi mungkin belum mencukupi uangnya untuk bisa naik haji, tapi mereka usaha, ikhtiar dan juga berdoa. Jadi sesungguhnya Allah itu mendengarkan ya Kokolim ya, niat dari hambanya itu. Begini, Mbak Anggi, kita semuanya ya. Subhanallah, ketika kita berbicara masalah haji, ya, di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 96 sudah Allah jelaskan. Nah, di akhir ayat kalimat itu Allah mengatakan apa? Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Haji itu sebenarnya itu orang itu semuanya mampu. Haji itu mampu. Memang kalimatnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah mewajibkan manusia itu untuk berhaji itu bagi yang mampu. Bagi mereka yang mampu. Lalu ukuran mampunya ini berarti bukan materi kita. Nah, mampu ini ulama mengspesifikasi lagi nih. Ada mampunya itu salah satunya mampu perbekalan. Ya. Bekalnya mampu nih. Kedua, ada kendaraan. Ya, sekarang kalau zaman sekarang ini kan sudah enak ya, Ibu ya semuanya ya, Mbak Anggi ya sudah dengan pesawat. Kalau dulu mungkin kalau nenek kita mungkin subhanallah dengan kapal sampai 30 hari ya. Subhanallah ya. Terus mampu kendaraannya sudah ada. Keamanannya oke ya. Lalu apalagi menyiapkan bekal tadi itu tidak kesehatannya mencukupi. Lalu yang keempat apa? Keluarga yang ditinggalkan juga tidak terbengkalai. Jangan tapi semua manusia seperti kita cerita tadi nih, subhanallah terharu sekali ya Mbak Anggi ya. Saya dari Pak Anwar, dari seorang pelopor koran, subhanallah. Lagi ada Ibu siapa tadi? Ibu Karyati, pemulung, terus Pak Abdullah, subhanallah dari sebagai
Penarik tukang becak, becak. semuanya mampu. Mereka contoh buat kita semuanya. Itu, nah itu dia nih, Koko Lim yang mau ditanyakan. Seperti yang Koko Lim bilang tadi, ada orang yang materi mungkin sudah sangat mencukupi, tapi belum memutuskan naik haji. Apa sih sebenarnya, apa mereka memang belum siap secara niat, atau memang Allah memang belum memanggil mereka untuk bertamu ke rumah Allah? Seorang sahabat baginda Rasulullah, namanya Sa'id bin Jabir. Sa'id bin Jabir mengatakan begini, tetanggaku orang yang kaya, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji. Ketika dia meninggal, aku tidak mensolatkan dia. Jadi bisa dikatakan fasik. Makanya orang kaya mampu, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, maka orang seperti ini dikatakan berdosa. Karena haji itu wajib. Wajib itu kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan berdosa. Dia sehat, hartanya ada gitu ya. Nah sekarang kalau ada orang yang tidak mampu, saya belum mampu dari segi apa? Dia bisa kredit rumah, bisa kredit mobil, tapi kenapa ketika cicil haji dia nggak mampu? Kita lihat tadi. Merasa tidak ada ukuran untuk nyicil, nggak ada kekuatan tidak rasanya. ada punya niat. Nah Pak Hadi, ini sekarang ada Koko Lim, ada yang mungkin ingin ditanyakan nggak mengenai apa nih yang harus dilakukan untuk bisa memantapkan niatnya naik haji? Iya, kira-kira usaha apa, ibadah yang bisa memantapkan kita untuk punya niatan ke naik haji? Pertanyaan Pak Hadi ini sebenarnya sudah diamalkan oleh ayahnya Pak Hadi, Pak Anwar, terus nanti insya Allah Ibu Khosiyah juga, ya kan? Tadi Pak Bu Karyati. Berkah kuncinya. Amalnya itu kuncinya berkah. Berkah itu pertama duit, doa, terus apa lagi? Usaha yang baik dan halal, ikhlas, tawakal. Kenapa? Karena tadi ini mereka bisa haji ini karena berkah, Mbak Anggi. Berkah. Kan? Karena sesuatu yang berkah itu kalau banyak tapi tidak mendatangkan kebaikan itu tidak berkah. Punya gaji sebulan 7,5. Kalau tidak berkah tanggal 7 sudah koma. Sudah koma. Tapi kalau berkah, punya gaji UMR nih 1,3 juta, kecil barangkali. Tapi kalau berkah, rumah tangganya bahagia, hatinya tentram, bahkan bisa nabung sampai bisa naik haji, itu berkah. Baik, itu kuncinya ya Pak Ustadz Koko Lim ya. Baik, terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita malam hari ini bisa bermanfaat dan ini juga menjadi berkah untuk kita semuanya. Dikuatkan niatnya untuk bisa naik haji ya Ibu ya. Amin insya Allah. Dan juga bermanfaat lah pokoknya buat orang yang menyaksikan, menginspirasi sekali. Ustadz Koko Lim atas kehadirannya malam hari ini di meja bundar, Pak Hadi, Pak Jafar, Ibu Satuni, semuanya, Mbak Zia dan Ibu Khosiyah, terima kasih. Demikian pemirsa perbincangan kami malam hari ini di meja bundar. Saya Dwi Anggia, kita akhiri kebersamaan kita. Selamat malam.